Di Kalimantan Selatan ini ada orang besar, orang yang terbesar di dunia di bidangnya. Yang saya tidak menemukan warung atau rumah di Kalimantan Selatan tanpa ada gambar beliau. Siapakah gerangan? Siapa gerangan beliau? Beliau adalah orang yang menyelenggarakan sholawat maulid sejak masa mudanya sambil bermain silat pada waktu itu, dan waktu awal beliau bikin hanya 4 orang yang ikut, sampai akhirnya ratusan ribu orang ikut berselawat setiap malam Senin, betul ya? Orangnya sangat saya takzimi karena di seluruh dunia tidak pernah ada peristiwa getaran ketikal Allah, Rasulullah dan manusia sebagaimana yang terpancar dari cahaya Martapura, Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Kalau kita memandang wajah beliau, kita teringat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kalau kita kalau mendengarkan suara Haji Zaini, istri saya ini jatuh cinta sama suara beliau. Namanya tak kaplok. Guyon. Maksud saya, beliau ini Masya Allah, yang namanya Ainun itu kuku hitam, yang namanya Haddad Alwi itu kuku hitam, yang namanya Opi itu kuku hitam, tidak ada artinya mereka semua cuman wih, tidak ada artinya mereka semua cuman wih. Tapi beliau ini Haji Zain, Guru Zaini kita ini Masya Allah, beliau adalah pahlawan dunia. Beliaulah yang paling indah memancarkan cinta dan percintaan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dia orang besar, almarhum Masya Allah. Dan saya berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai hilang situasi itu dan lahirkanlah Haji Zaini yang lain di Kalimantan Selatan. Saya mau bertanya Pak, ada nggak haulan dari pejabat kemudian kita semua datang seperti ini? Ada tidak? Ada tidak kira-kira haulan daripada orang kaya kemudian kita datang sekian ribu orang? Bahkan ada kira-kira di Indonesia ini yang bisa memecahkan rekor seperti yang kita banggakan bersama-sama, alhamdulillah, Abah Guru Zaini yang hadir di dalam haulnya itu lebih daripada 2 juta orang. Rekor terpecahkan di Indonesia, Kalsel yang punya, Abah Guru Zaini yang punya. Masya Allah. Siapa beliau? Dia orang kaya? Dia pejabat? Tidak, tapi beliau seorang alim. Kenapa beliau begitu mulia? Sampai kita semua datang ingin menilap berkah, ingin mendapatkan keberkahan, ingin supaya kabul hajat, ingin supaya diampunkan dosanya. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang paling banyak kebaikan-kebaikannya sampai meluber, maka kemudian kita itu datang hanya untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang meluber daripada dirinya itu. Kota Martapura, Banjarbaru ya, ke sana jauh sekali, ada 1 jam. 1 jam udah pakai patwal. Orang datang dari Sampit, dari Palangkaraya, dari Pontianak, dari Balikpapan, itu datang Pak, dan itu muridnya Abah Guru Sekumpul semua, muhibbin mereka. Abah Guru Sekumpul wafat tahun berapa dulu? 2004 atau 2005? Ya, 2004 ya. Ini mereka santri beliau. Kalau setiap kali ada haul namanya, itu ramainya bukan main, jutaan. Pejabat aja nggak bisa masuk. Jadi mereka sudah muhibbin kepada wali Allah namanya Abah Guru Sekumpul. Itu wali Pak, la syak, bila nizam, ya, nggak ada syak lagi. Karena wali itu penciriannya bukan kesaktian, tapi kenal kepada yang mengangkat dia jadi wali. Siapa yang angkat dia jadi wali? Allah. Kenalnya, makrifatnya luar biasa. Bagaimana tanggapan Habib tentang Tuan Guru Abah Sekumpul? Masya Allah, beliau orang soleh, beliau orang baik, minal muhibbin, beliau cinta sama habaib. Bahkan orang-orang Banjar mengenal Maulid Situturar, Maulid Habsyi, mengenal, mencintai para habaib melalui wasilah perantara beliau. Beliau Masya Allah orang soleh, orang baik.
para ulama, para wali-wali yang terdahulu, begitu, termasuk dari Syekh Zaini, begitu, dari para orang-orang yang santun, yang berakhlak. Subhanallah, berapa banyak berkat mereka tuh, yang tadinya maksiat jadi taat, yang tadinya ninggalin sholat jadi ngerjain sholat, yang tadinya melakukan hal yang haram dia tinggalkan yang haram dengan ketaatan. Ini nggak gampang, membangun sebuah masyarakat seperti masyarakat ini, terutama di wilayah Kalimantan Selatan, yang doyan maulid, doyan zikir, doyan pengajian, semua kalangannya. Subhanallah, ini kayak kota, udah kayak kota santri aja. Sampai di mallnya orangnya berpeci, bersarung, berkokok, berkain, berbaju tagwa. Subhanallah, di mana tempat? Nggak ditemukan di tempat-tempat yang lain. Sampai kita bingung, ini sekarang Indonesia atau di Mekah kita nih? Kayak di Mekah. Subhanallah. Almarhum saya kenal. Saya sudah sengaja berkunjung ke sana. Begitu mulia akhlaknya, begitu saleh orangnya, begitu sederhana hidupnya. Padahal muridnya, siapa yang tidak kenal beliau? Semuanya ingin dekat dengan beliau. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada, tidak bersama dengan muridnya dan keluarganya. Tapi kita yang hidup jangan menyangka bahwa seorang yang seperti Guru Zaini Abdul Wali, beliau meninggal seperti meninggalnya umumnya manusia. Tidak. Dalam satu kitab Ar-Risalah As-Sumayyatiyah, seorang guru itu walaupun sudah meninggal dunia, apalagi kita kenal guru itu seorang soleh yang telah mewakafkan dirinya dan berhasil berjuangnya dalam berdakwahnya seperti almarhum Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, tentu tidak sama dengan wafatnya seorang manusia biasa. Jangan katakan seorang guru yang sudah meninggal dunia, apalagi Bapak Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang muridnya begitu banyaknya, yang semuanya mencintai beliau dan merasa kehilangan, sampai dengan warga yang ada di sekitar ini, kita semuanya merasa murid dari beliau. Nggak ada ulama di Martapura ataupun di Banjarmasin seperti dua ini, Guru Hidayah sama Guru Saman. Mahabbatu fi ahlil bait luar biasa. Luar biasa mahabbatnya kepada keluarga Nabi. Itu. Paham nggak? Jadi orang yang cinta kepada Nabi dan keluarganya pasti jadi orang besar. Pasti. Gak mungkin dia jadi orang kecil. Kita yang ada susah mau berdoa, betul kan ya? Beliau sudah gak ada, tapi masih bisa ngumpulin orang. Dan coba perhatikan ya. Insya Allah saya gak salah. Kumpulnya orang ke Martapura, ke musola Ar-Raudhah. Ya kan, musolanya namanya Ar-Raudhah, sama dengan nama majelis saya, Ar-Raudhah. Ke musola Ar-Raudhah di masa hidupnya guru sekumpul dengan setelah wafatnya, maka jumlahnya yang kumpul setelah beliau wafat jauh lebih banyak daripada saat beliau hidup. Betul. Betul atau betul? Aneh. Dan yang luar biasa, baik itu pejabat maupun siapapun, kalau udah masuk ke majelisnya tidak bisa pamer jabatannya. Semua harus pikir, semua harus cari ilmu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu setelah sekian tahun.
Nah, ini udah cukup. Kalau mau lihat wali nggak, ya udah, nggak usah nanya wali atau tidak. Kamu bisa nggak ngumpulin orang segitu banyak? Saya mau kasih tahu bangganya saya kemarin di Madinah. Saudara, ada orang di Madinah 6 hari yang lalu saya ada di Madinah. Saya tanya, itu bertepatan dengan acara haul As-Salih Ibn Salih Al-Alamah Sayyidil Imam Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani Sahib sekumpul, menjadi bukti orang Madinah tahu Abuya guru sekumpul. Orang Madinah asli tahu hari ini acara haul Abuya guru sekumpul. Orangnya di Kabupaten Banjar namanya harum di negeri Nabi Muhammad SAW. Ada apa dengan guru sekumpul yang begitu istimewa, yang tahun ini dahsyat? Dikisahkan bagaimana yang hadir dan yang ikut andil di dalam mengharap keberkahan Abuya guru sekumpul. Betul? Saudara, jawaban saya kasih tahu rahasia malam hari ini. Beliau Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani Sahib sekumpul radhiyallahu rahimallahu taala wa ardahu, dikenal namanya, dihadiri acara haulnya oleh jutaan manusia. Jawabannya cuma satu. Apa? Semasa hidup beliau, lidahnya tidak pernah berhenti bersentuhan dengan menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW. Abuya Syekh Muhammad Zaini bin Haji Abdul Ghani menjadi mulia, namanya dikenal oleh orang walaupun sudah meninggal, selalu didoakan orang karena semasa hidupnya tidak pernah berhenti untuk menceritakan tentang sejarah akhlak, afal, perbuatan soleh, akhlak, perbuatan amal baiknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka menjadi mulia. Sallu ala Nabi. Abah guru sekumpul meninggal 13 tahun yang lalu. Sampai hari ini tak tergantikan. Majelis solawat teramai, majelis haul teramai, orang bersolawat datang berbondong-bondong. Di mana daya tariknya? Di mana magnetnya? Orang heran. Allah kalau sudah mencintai seorang hamba, ditembakkannya nur cahayanya ke hati hamba, seluruh hamba itu akan mencintainya. Allahu Akbar. Maka kalau ada ulama kita, sayangi mereka, jaga mereka, muliakan mereka. Memuliakannya dengan cara mengikuti tunjuk ajar kajiannya, hadir ke majelis-majelisnya. Ada di sini sosok di Kalimantan itu, di Kalimantan ada sosok hebat, ya semoga dipertemukan kita oleh orang-orang hebat ini. Yang pertama, almarhum guru sekumpul. Saya tidak pernah ke astahnya, saya tidak pernah ke makamnya, tidak pernah. Tapi lihat beliau ini kok adem, tenang, ingat Allah, ingat Rasulullah. Dalam hati saya, ulama luar biasa. Di Kalimantan siapa yang mau saudara melupakan jasa Syekhona Guru Zaini? Beliau betul-betul hati cinta kepada Duriyatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistimewaan kepada beliau. Makamnya tidak pernah sepi daripada peziarah. Bahkan yang hadir di haul beliau sampai jutaan, saudara-saudara. Ini ikuti sudah, orang Kalimantan tidak usah bingung-bingung, saudara-saudara. Ikuti Guru Zaini. Ikuti bagaimana tata cara Guru Zaini. Tauhid beliau memakai Imam Asy'ari, kita ikuti Guru Zaini. Di dalam fikihnya memakai Imam Syafi'i, kita ikuti Guru Zaini.
Di dalam hadisnya memakai kitab Imam Bukhari dan sebangsanya, kita ikuti guru Zaini. Di dalam tasawufnya memakai Imam Ghazali, kita ikuti guru Zaini. Yang kata Maulana al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hal Imam Ghazali Sayyid? Apakah Imam Ghazali Sayyid? Ketika Imam Al-Haddad ditanya, dijawab oleh Imam Al-Haddad, beliau bukan Sayyid, tetapi Sayyidus Sadat, pimpinannya para Sayyid. Kita ikuti. Sudah orang Kalimantan, paling enak sudah. Ikut jalan guru Zaini. Ikuti jalannya. Tata cara beliau, pemikiran-pemikiran, kitab-kitab yang dibaca apa saja kita ikuti sudah. Berkat beliau, cinta kepada Duriyatul Rasulillah. Mulai Habib Ani, saudara Maulud dengan Habib Ali datang ke sini, Sultanul Ulama Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Dicintai oleh guru Zaini luar biasa, saudara. Sampai detik ini makam beliau tidak pernah sepi daripada peziarah. Tolong jangan dilupakan ini sejarah. Jangan dilupakan. Marhum guru kita Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani semasa hidupnya di dalam ketakwaan kepada Allah, Qiyamul Lail enggak pernah tinggal. Qiyamul Lail enggak pernah tinggal. Nah, kita tanya sama diri kita, bagaimana kita dengan Qiyamul Lail, dengan tahajud? Jangan kita tinggalkan. Contoh, ambil, teladani hal semacam ini. Seumur hidupnya kita semua kenal beliau, kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid Simtul Durar di seluruh Kalimantan tersebar berkat siapa? Berkat beliau. Ini enggak lain karena bukti kecintaannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh Kalimantan dari ujung ke ujung mengenal keturunan Nabi Muhammad, para habaib, berkat siapa? Beliau yang mencontohkan kecintaan kepada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tilka atharuna tadullu alaina. Inilah peninggalan-peninggalan beliau yang harus kita lestarikan, yang harus kita teladani. Tanamkan di hati anak-anak kita kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarga Nabi Muhammad, kecintaan kepada majalisul ilm. Berapa banyak majlis-majlis ilmu yang beliau dirikan, yang beliau sebar, ilmu yang beliau sebarkan kepada umat manusia. Kita jalankan, kita sebarkan, kita amalkan, kita praktekkan. Jangan sampai kita hanya sekedar atribut, tidak, tapi ikuti, teladani mereka dengan sebaik-baiknya. Bawa pulang hal yang semacam ini ke rumah kita dari peringatan haul para aulia Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, cinta kita bukan sekedar pengakuan, tetapi cinta sejati kepada mereka para aulia Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan almarhum man ahab, seseorang bersama yang dia cintai. Saya ingin cerita yang indah sewaktu saya bersama guru kita bersama, Guru Zaini Abdul Ghani Martapura. Waktu itu tahun 94 kurang lebih, saya berada di Martapura dan saya tinggal di rumah beliau. Waktu itu malam kita duduk-duduk bersama beliau santai, dan kebetulan saya waktu itu bersama beliau itu masih merokok. Tengah-tengah saya merokok sama beliau, beliau mengatakan, Habib, man syarabad dukhan garibun minan nar. Saya waktu itu takut. Beliau mengatakan barang siapa yang merokok, dia dekat dengan api. Lalu rokok saya itu saya matikan. Saya takut dengan api neraka. Waktu itu guru saya ini mengatakan kepada saya, loh Habib, kenapa rokok Habib dimatikan? Loh, kata guru kan tadi, man syaribad dukhan garibun minan nar. Barang siapa yang merokok, dia dekat dengan api. Lah saya matikan, saya takut dengan api neraka. Oh, pian kada paham. Sebetulnya orang merokok itu pasti dia dekat dengan api, kata guru saya ini. Coba Habib merokok sekarang. Waktu itu saya memang masih merokok. Sekarang saya alhamdulillah sudah berhenti merokok. Waktu itu saya mau ambil rokoknya, terus saya dekatkan api. Nah, itulah Habib. Barang siapa yang merokok pasti dia dekat dengan api. Ini api, bukan api neraka, katanya. Itu sempat canda beliau kepada saya waktu malam itu duduk. Setelah itu beliau terus duduk-duduk sambil itu kepalanya bergeleng-geleng kepala begini sambil melantunkan lagu.
Beliau mengatakan, Habib saya suka dengan lagu ini. Lagu apa guru? Beliau mengatakan saya suka dengan lagu Khabiri ini. Waktu itu beliau mengatakan, Ayyalumni fi gharami talama ashik jamalak. Ayyalumni fi gharami talama ashik jamalak. Ya mukarram ya mumajjad ya mukarram ya mumajjad ya muayyad bisyafa'ah. Ana laha sampai habis. Luar biasa suara beliau, sangat indah. Setelah selesai itu beliau pakai kaos dalam itu sarung, pakai sarung. Saya waktu itu pakai baju dan pakai sarung, jalan bersama beliau keliling di sekitar rumah beliau itu. Tengah malam ini, sekitar jam 1:30-2 malam. Sambil beliau itu melihat rumah-rumah yang pintunya belum ditutup. Jadi beliau waktu jalan, beliau mengatakan, Habib ini kasihan, ini yang punya rumah ini pintunya belum ditutup. Akhirnya beliau mendatangi, menghampiri rumah itu dan mengetuk rumah itu sampai yang punya rumah keluar, diperintahkan untuk mengunci pintu-pintu. Dan sebagian beliau juga membawa amplop, dibagikan amplop itu di malam hari di rumah-rumah orang-orang yang tidak mampu di sekitar rumah beliau. Subhanallah, adab dan akhlak mulia beliau. Mudah-mudahan kita dapat meniru kebaikan-kebaikan yang telah beliau lakukan, dan insya Allah kita selalu dapat meneruskan apa yang menjadi cita-cita beliau, yaitu selalu mengumandangkan sholawat di mana tempat. Berkat sholawat, insya Allah hidup nikmat. Berkat sholawat kita akan mendapatkan rahmat. Berkat sholawat semua kemaksiatan akan minggat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.